Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatim Murtada Pulungan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor pada prinsipnya menjamin dua macam risiko yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung gugat. Dan yang selanjutnya adalah kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh yang pertama adalah tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi. Dan selanjutnya adalah perbuatan jahat orang lain. Yang selanjutnya ada pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman. Dan yang selanjutnya ada kebakaran. Dan yang terakhir adalah sambaran petir. Dan selanjutnya ada tanggung gugat, di mana dalam hal ini penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Dan yang kedua, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung. Setinggi-tingginya jumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi yang pertama ada kerusakan atas harta, dan yang kedua adalah cedera badan atau kematian. Dan selanjutnya adalah risiko yang tidak dijamin. Yang pertama adalah kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Yang selanjutnya adalah kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan. Yang selanjutnya lagi adalah kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagai maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan. Dan yang terakhir adalah yang tidak dijamin adalah kelalaian dari pihak tertanggung yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan dari kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya ada pembayaran premi, di mana premi harus dibayar lunas pada saat persetujuan pertanggungan ditutup, kecuali bila atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal pemulaian pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, maka berlakunya pertanggungan ini dapat ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah pemberitahuan kecelakaan, di mana bila terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka tertanggung wajib memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada penanggung selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut. Selanjutnya adalah apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima. Yang selanjutnya adalah tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada berhubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut. Yang selanjutnya adalah tertanggung tidak boleh memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengaku tanggung gugatnya. Yang terakhir adalah tertanggung menguasakan kepada penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga, dan apabila diperlukan tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa untuk itu kepada penanggung. Berkaitan dengan proses penentuan besar ganti rugi berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum melakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud. 2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, atau mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama, atau dengan menggantikannya dengan uang. Yang ketiga, tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14 hari kalender sejak selesai perbaikan, dan diserah terimakan kepada tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh penanggung. Selanjutnya ada subrogasi, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHD, maka setelah pembayaran ganti rugi kendaraan bermotor yang dipertanggungkan,
Penanggung menggantikan posisi tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut, dan hak subrogasi ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung. Selanjutnya ada laporan tidak benar, di mana pada saat terjadi kecelakaan atau kerusakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan apabila tertanggung dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang diderita, menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan, mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan, melakukan atau menyuruh melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, serta melakukan kelalaian melampaui batas, maka ia tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi. Ada beberapa hal yang menyebabkan hilangnya hak mendapatkan ganti rugi oleh tertanggung. Yang pertama ada ia tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis pertanggungan, dan yang kedua adalah ia tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerugian, dan yang selanjutnya adalah tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya adalah berakhirnya pertanggungan kendaraan bermotor tersebut dapat berakhir dikarenakan yang pertama adalah pembatalan polis. Di sini penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan kontrak pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Yang kedua adalah peralihan hak milik, di mana bila kendaraan bermotor yang pertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persyaratan ataupun karena tertanggung meninggal dunia, maka kendaraan bermotor tersebut tidak lagi memiliki hak untuk ganti rugi, kecuali apabila penanggung menyetujui melakukan pertanggungan tersebut. Yang selanjutnya adalah terjadinya total loss, dan yang terakhir adalah berakhirnya jangka waktu dari pertanggungan yang telah disetujui tersebut. Yang selanjutnya ada arbitrase, di mana apabila terjadi masalah atau perselisihan antara penanggung dan tertanggung mengenai kontrak yang telah dibuat, maka Dewan Asuransi Indonesia, ketua di bidang asuransi kerugian, akan membentuk badan arbitrase ad hoc dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung dari surat permintaan arbitrase tersebut diterima. Selanjutnya ada endorsement. Endorsement pertama adalah endorsement kerusuhan atau klausula 4.1a, di mana itu adalah merupakan perluasan terhadap risiko yang dapat dijamin, yaitu risiko yang menimbulkan sebagai akibat terjadinya kerusuhan yang selama ini dikategorikan sebagai risiko yang dikecualikan, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah klausula 4.1a, di mana perluasan yang dijamin merupakan kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, pencegahan, dan penjarahan yang terjadi selama kerusuhan. Adapun risiko yang dikecualikan merupakan salah satu atau lebih dari risiko karena huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuasaan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, atau penjarahan, kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan. Di sini maksudnya adalah penjarahan yang disebabkan oleh huru-hara. Dan selanjutnya adalah penghentian seluruh atau sebagian dari pekerja, atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan. Dan yang selanjutnya adalah kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan. Dan yang terakhir adalah gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial. Selanjutnya ada potongan klaim atau risiko sendiri, di mana tertanggung harus ikut menjadi co-insurer dan memikul kerugian sebesar 15% dari jumlah ganti rugi. Dan pembatalan endorsement dapat dibatalkan sejak 3 kali 24 jam terhitung mulai tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12 siang waktu setempat. Dan selanjutnya adalah kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh yang pertama adalah tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi. Dan selanjutnya adalah perbuatan jahat orang lain. Yang selanjutnya ada pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman. Dan yang selanjutnya ada kebakaran,
Dan yang terakhir adalah sambaran petir. Dan yang selanjutnya adalah risiko yang dikecualikan merupakan revolusi dengan senjata api, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, pengambil alihan kekuasaan, pembangkitan rakyat, dan penjarahan. Yang selanjutnya adalah potongan klaim atau risiko sendiri, yaitu untuk risiko karena kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, dan penjarahan selama kerusuhan, tertanggung menanggung 15% dari jumlah ganti rugi yang disetujui. Untuk risiko karena terorisme, sabotase, huru-hara, pembangkitan rakyat tanpa menggunakan senjata api, dan penjarahan selama huru-hara, maka tertanggung menanggung 25% dari jumlah ganti rugi yang disetujui. Baiklah, sekian materi dari saya Fatia Murtada Pulungan mengenai asuransi kendaraan bermotor. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.